Kibah Jati. Sambung rasa. Ya, lagu yang dibawakan oleh adik-adik kita dari akustik tadi itu. Lagu yang sangat terkenal sekali. Judulnya itu adalah Ilir-ilir. Itu menggambarkan meraih suatu kemuliaan ya. Mungkin seluruh kita sudah tahu ya, Blimbing Wuluh itu kalau nggak salah sisinya itu ada 5. Blimbing anu ini ya. Bukan Blimbing Wuluh, Blimbing buah ya. Itu sisinya 5 kalau nggak salah, betul Pak G? Sisinya 5. Jadi memang di dunia ini berkali-kali lewat sini kita sampaikan, kelihatannya angka 5 itu mulia sekali. Kita sebagai manusia dipecah menjadi 5 warna kulit. Ada hitam, ada putih, ada kuning, ada coklat, dan ada yang berwarna. Benua kita juga dibagi 5. Ada Asia, ada Afrika, ada Amerika Latin, ada Amerika, ada Eropa. Menjadi 5 juga ya. Australia. Jadi kalau Eropa termasuk mana ya? Ya Eropa ya. Jadi benua itu adalah suatu wilayah daratan yang begitu amat luas. Jadi kita Indonesia bukan termasuk benua, kita termasuk di Asia begitu ya. Dan oleh karena itu untuk meraih kebenaran tentang tembang tadi itu oleh adik-adik dari akustik tadi itu, kelihatannya memang kita yang harus memanjatnya. Lunyu-lunyu yo penek entong ger, ora apa-apa, engko susu lak metik dhewe. Artinya ayolah jerih payah seperti pesan Mas Krisna. Kerja keras, jujur, kerja keras, optimis, kerja keras. Nah, nanti Mas Krisna juga akan menerangkan program apa yang akan dicanangkan untuk membesarkan Singosari. Bahkan maaf ini, ngomong-ngomong kosong aja ya. Tidak untuk Singosari saja, tidak untuk daerah Kabupaten Malang saja, tidak untuk Jawa Timur saja. Bahkan menurut kemarin ngomong-ngomong waktu sore oret-oretannya akan harus terkenal seluruh dunia. Dan saya sebagai orang tua yakin bahwa itu akan bisa. Tapi nanti aja para penonton, kita beralih kepada Sri Kandi kita ini, Mbak Endah, monggo kami persilakan. Kira-kira dalam kesempatan ini apa yang mau disampaikan? Monggo. Saya Endah Kusworo, Ketua Parvi Cabang Mojokerto. Juga benar Kang Mas Jati bahwa saya dari penyanyi rock, kemudian ke penyanyi apa saja. Dan yang terakhir saya geluti menciptakan lagu-lagu Jawa dalam versi campur sari. Dan syair lagunya memang tentang fenomena alam dan tentang kebesaran kejayaan kerajaan kita dulu gitu. Tapi tidak lepas dari mengenai judul atau tema pada saat ini yang di Dama TV dalam Kiprah Jati, yang selama ini saya mengikuti adalah berbagai tema, berbagai wawasan yang terjadi di dalam masyarakat. Kalau saya melihatnya, saya tidak tahu dari sudut pandang apa, tapi yang pasti saya melihatnya karena yang merayakan itu adalah mayoritas di zaman sekarang ini menjadi mayoritas. Ada, saya mohon maaf sebelumnya, tapi ada keangkuhan, ada kesombongan kelompok
Itu yang membuat akhirnya mereka merasa besar, lupa gitu loh. Lupa di mana bumi berpijak. Lupa bahwa berpuasa itu sebenarnya bukan hanya melawan nafsu makan, yang notabene hanya diputar saja, siang tidak makan, malam akhirnya menjadi berpesta pora, malah kelebihan, jadi malah gemuk bukan malah kurus, kan begitu. Karena yang mereka lakukan saya melihatnya hanya di luarnya saja. Maksudnya pokoknya saya berpuasa, perut menahan lapar, tapi kedalaman dari arti melawan nafsu tadi yang bagaimana kan. Dan sebelum saya lanjutkan, mungkin senandung saya ini berkaitan dengan semua itu. Saya ciptakan lagu ini, saya lupa tahun berapa gitu. Mengapa kau biarkan dirimu terbelenggu oleh keangkuhan? Seandainya engkau sadar diri, tiada hidup yang abadi. Gemerlapnya dunia yang fana, semuanya hanya sementara, menutupi hati dan nurani, atau sengaja membutakan diri. Saya melihatnya. Tepuk tangan dulu. Waduh, semua terpesona ya, terpesona. Waduh, domblong, istilah Jawa ini domblong gitu. Monggo. Ya, ini gaya seorang penyanyi, mungkin apa saja yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sekecil apapun tertangkapnya oleh saya, ini menjadi sebuah lagu gitu. Tiba-tiba saya bersenandung gitu. Saya bukan asal bicara mengenai masalah ini karena saya juga sekarang sudah berKTP Islam. Gitu. Jadi saya pernah mengalami, pernah menjalankan, makanya dan selalu memahami hal tersebut dari hal yang terkecil menurut pemahaman saya dengan melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita. Kan ngaten. Jadi saya melihatnya ini adalah kesombongan kelompok begitu loh. Nah, bagaimana ini dikembalikan pada fitrahnya bahwa Rasulullah memberi contoh yang luar biasa, suri tauladan yang luar biasa. Tapi ketika tersebar di seluruh dunia, khususnya ada di Indonesia, kok menjadi seperti ini? Bukan hanya di Indonesia, bahkan di negaranya pun seperti Kang Mas Jati katakan tadi 1400 kali kan gitu ya. Tapi yang terjadi semakin panas, terjadi peperangan, terjadi arogansi, menang-menangan karena kelompok A, B, C, dan C. Nah, bagaimana kalau ada di Indonesia, bagaimana untuk ke depan tidak seperti itu? Saya yakin itu menjadi tugas kita semua anak generasi bangsa yang mencerminkan, menjalani, mengamalkan inti dari ajaran yang indah itu tadi menjadi indah, bukan menjadi semacam bara api. Saya inginnya begitu, dan saya yakin semua itu tidak lepas dari Pancasila. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menariknya kelihatannya begitu manis karena satu, kalau bisa kita itu jangan ada kesombongan kelompok, itu satu. Yang kedua, kurangilah ya siapa saja yang tidak senang melihat orang bergembira. Tapi bergembira itu kalau tidak murni atau palsu, ya gak ketang nyilih pipilan pokoknya gembira, misalnya seperti itu ya. Mungkin peringatan-peringatan ini memang perlu. Yang ketiga kali beliau tadi sudah mengingatkan kepada kita. Kita harus bersyukur di antara corak ragam kepercayaan, corak ragam agama, corak ragam warna kulit, dan kita masih hidup dan di negara Pancasila. Jadi Pancasila memang kelihatannya suatu norma etika untuk memahami, menghormati kebenaran-kebenaran, apalagi kebenaran dalam bentuk kesucian. Pasti negara Pancasila
pasti menerima. Oleh karena itu negara Pancasila ada di sini. Nanti mungkin akan cerita satu keluarga itu ada yang Kristen, ada yang Katolik, Hindu, ada Buddha, ada di sini. Kelihatannya juga saya cermati, saya tidak pernah ngomong sama beliaunya, tapi saya cermati keluarganya sume-sume satu sama lain. Jadi tahu banyak orang memakai baju lah, baju corak ragam baju tujuannya satu, supaya gak ngisin-ngisini udah blejet ngono lho ya. Jadi intinya ajaran kebaikan pasti itu. Jadi kalau sudah punya ajaran kebaikan, tapi dampaknya malah justru penghancuran, kesengsaraan dan kegelapan, pasti itu salah belajarnya. Lah, nun sewu Mas Agus Hartono, saya terus terang aja iri dengan keluarga Anda. Keluarga Anda itu corak ragam tapi guyup, rukun, santai. Monggo, usul apa ini? Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam damai dan sejahtera. Terima kasih Pak Jati. Sebetulnya keluarga kami adalah keluarga sederhana Pak. Sama saja dengan keluarga yang lainnya. Cuman di tempat kami memang bapak saya sendiri itu seorang Buddha. Sedangkan ibu saya seorang Katolik. Begitu juga kami itu bertujuh. Jadi yang nomor 1 dan 2 itu dia dapat orang Bali, sehingga 1 dan 2 putri ini agamanya Hindu. Saya sendiri nomor 3 sebagai penganut Katolik Pak Jati. Sedangkan nomor 4 adik saya Katolik tapi dia kebetulan dapat suami seorang Konghucu. Sedangkan nomor 5 dan nomor 6, adik kami itu Muslim. 5, 6 Muslim, yang nomor 7 Katolik. Dan justru dengan beragam aneka agama seperti ini, kami merasa bahwa di tempat kami tidak ada perbedaan. Yang penting bagaimana kami atau kamu bisa menghayati agama itu dan jalankan dengan sebaik mungkin. Satu, ndak gampang bertengkar satu sama lain. 2, rezekine saya akeh. 3, negarane gak dikeruki wong liya terus ya toh. Oleh duit yo manfaatnya banyak. Ping 5, politik ekonomi dan politik pergaulan di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif mesti tertata dengan rapi lah. Kiprah Jati.